Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Maulidat Aki Channel. Pada hari ini saya telah berada di sebuah pesantren di Aceh, tepatnya di Kampung Jawa, namanya Raudhatul Muttaqin Al-Fatah, di mana saya pada hari ini datang kemari untuk melakukan survei pengawasan terhadap pembangunan pesantren yang baru-baru ini dibantu oleh sebuah dinas di Kota Banda Aceh. Dan saya akan melihat bagaimana kesesuaian bangunan yang dibangun di lapangan oleh kontraktor atau tukang dengan kenyataannya, dengan kenyataan gambar yang pernah saya desain. Sejauh mana perbedaannya ataupun sinkronisasi antara gambar dengan kenyataan lapangan. Ini ada denah lantai 1 bangunan, yang ini lantai 2 bangunan, ada tampak depannya, ada tampak samping kanan, tampak samping kiri, kemudian juga ada potongan melintang, ada potongan memanjang, kemudian ada detail pondasi cakar ayam atau pondasi tapak, ada pondasi teras ataupun selop gantung, juga ada pondasi daerah terendah, dan detail pembersihan kolom. Mari kita ikuti, kita lihat ke lokasi langsung. Nah guys, kita sudah melihat, sudah sampai ke lokasi bangunan yang lagi dilaksanakan atau lagi pelaksanaan lapangan oleh kontraktor atau tukang. Rupanya kira-kira kita melihat di sini ada perbedaan ketinggian slope. Ini ada slope rendah, bagian terendah slope ini. Bagian ini ruang gudang, dan di sebelah sana ada ruang dapur dan ruang WC ya, kamar mandi. Nah, kemudian untuk yang di sini, karena ini namanya pesantren yang bersifat tradisional, jadi tetap konsep tradisional itu masih tetap digunakan, walaupun sekarang kita telah menggunakan bangunan permanen dari beton, dari tulangan baja dan sebagainya. Tapi pada zaman dahulu, kalau pesantren tradisional ini biasanya dia ada sebuah lantai bangunan yang terbuat dari papan, namanya balai, berupa panggung. Di dalamnya ini tidak ada fondasi ataupun tidak ada tanah uruk. Kenapa? Karena multifungsi bangunan ini. Di samping dia bangunan sebagai tempat pengajian, juga di bawahnya bisa untuk meletakkan barang-barang ataupun peralatan-peralatan yang ada di pesantren ini di bawahnya. Jadi bisa ketinggian selok di bagian depan ini lebih tinggi pada selok bagian belakang ini. Yang bagian belakang ini ruang dapur dan ruang gudang ini dia memiliki agak lebih rendah lantainya dan ada timunan nanti. Sedangkan bagian depan ini tidak ada timunan, digunakan fungsinya sebagai untuk menyimpan barang-barang atau bahan-bahan di bawahnya, sehingga dibuat berbentuk balai atau panggung. Nah, ini bentuk konsep tradisional yang masih kita gunakan dalam perencanaan pesantren ini. Nah, jadi udah kita melihat guys, itu sudah dilaksanakan selop gantung namanya, selop gantung yang ukurannya 25 kali 30. Juga di sebelah sana belum lagi, sebelah sini juga belum. Nanti di tengah ini, karena ini jaraknya lebih kurang ada 4,80 meter, harus ada digunakan balok anak satu, balok gantung anak namanya. Karena tujuannya apa? Dengan bentangan yang lebar seperti ini, menggunakan lantai papan dan menggunakan balok kayu, itu mungkin akan terjadi lendutan. Makanya untuk menghindari lendutan tersebut, kita menggunakan balok anak di sini. Nah, sepanjang antara bentangan 4,80 meter ini kita bagi dua, ada balok anaknya ukuran 15 kali 20. Nah, ya itulah guys, berarti sudah hari ini kita sudah melihat bagaimana survei awal setelah pelaksanaannya, lebih kurang sekitar 25% yang sudah siap. Nah, saya melihat di sini mana ada mungkin ada kejanggalan ataupun mungkin ada perubahan-perubahan. Rupanya ini sudah pas ya. Nah, kita melihat besi-besi di lapangan pun, ini besi-besi tulangan ini berukuran 11 mm ya.
dengan sengkang begelnya jarak lebih kurang 20 cm ya. Nah ini sudah memenuhi standar, sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan bestek gambar yang pernah saya gambarkan. Yang juga jumlah besi kolomnya juga sudah kita lihat ada 8 batang 8 batang sudah kita lihat sesuai dengan gambar. Karena selop ini mungkin ada satu lagi tulangan tengahnya yang belum diikat Nah, ada tulangan tengah satu lagi ya. Nanti kita akan mengarahkan, kita akan memberi peringatan kepada pelaksana agar membuat kembali kekurangan atau mengisi kembali kekurangan besi. Nah kita sekarang bisa kita lihat stok besi tulangan kolom yang belum terpasang. Mari kita lihat sama-sama. Ini contohnya. Nah ini guys, kita lihat ini sebagian yang sudah dibuat tetapi belum dilaksanakan ataupun belum dibawa ke tempat pengikatan di bagian kolom-kolom. Nah ini emalnya ada triplek kan, ada triplek ukuran lebih kurang 8 mili ya, dengan kerangka backcastingnya ini kayu 5x5 ya. Nah, ini kayu 5x5 untuk backcasting biasanya kan. Nah ini bisa penggunaan 2 kali pakai, mungkin setelah dicor bisa dibuka dan ditempatkan bisa 2 kali pakai lah gitu. Sudah kita lihat guys, maka ini pasir juga udah tersedia semua. Pasir ini kerikil, ini pasir ya. Kemudian juga ini akan ada dilebihkan sedikit. Ini penting guys, penting kita ketahui bahwa apabila kita melaksanakan sebuah bangunan, di mana bangunan itu bertahap-tahap ya, maka dia harus ada sticknya. Stick ini yang lebih daripada selong ini lebih kurang 40 D ya. Nah, kalau besi ini besi 11 atau besi 12 kali aja 40 D nya. Nah ini penting supaya untuk kalau kita nanti melaksanakan bangunan ini sampai selesai, ini stick ini sebagai penguat tulangan tiang nantinya. Namun ada juga sebagian kita melihat seperti di kemarin waktu tsunami, juga sebagian kita ada melihat setelah bangunan itu semua hancur lebur kan, ternyata sebagian bangunan cuma sedikit saja dilebihkan stick daripada kolom tersebut. Bahkan di ring balok pun, tiang yang sudah mencapai ring balok pun harus ada sticknya agak lebih panjang supaya lebih bisa mengikat kuda-kuda yang ada di bawahnya. Kita ikat ya, apabila ada angin kencang ataupun mungkin bencana, mungkin tidak serta merta akan hancur bangunan tersebut, tapi ada sedikit penguatan ataupun dukungan daripada besi yang dikaitkan ke kuda-kuda. Juga ada sebuah bangunan kita melihat ada di daerah di sana, di daerah Lamagang, atapnya sudah dibangun, sudah bagus dengan lengkap terpasang, tiba-tiba ada angin kencang di bawah ada kan. Rupanya apa kekurangannya? Besi tiang ini tidak lebihkan di atas ring balok atas, sehingga dengan mudah digeserkan oleh angin kencang sehingga hancur atapnya. Itu kan rugi sekali, berapa puluh juta untuk membangun atap yang seperti itu kan. Tapi gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya, gara-gara stick tidak ada dilebihkan kolom ke atas sehingga hancur semua atap yang sudah dibangun. Ini perlu kehati-hatian, perlu perhatian kita. Mungkin ini saja guys, penjelasan sedikit tentang bangunan survei ataupun pengawasan ke lapangan terhadap bangunan yang pernah kami gambarkan selama ini, untuk melihat sinkronisasinya dengan gambar dan lapangan. Iya. Dalam pemasangan bagel ini sebenarnya kita melihat pengalaman ada beberapa variasi ya, ada seni juga kalau bisa kita katakan. Contohnya ini tempat sambungan ini ya, ada antara dua, ini kan tempat bagel lah, bagel bertemu, artinya pemotongan besi panjang kan di sini. Jadi kalau seandainya di sambungan bawah ini, bagel ini diikat di sambungan bawah ini di besi tiang, tapi posisi yang ini dia bagian bawah, seharusnya kalau untuk bagel kedua nih posisi ini bisa di sini, di sudut sebelah sini, dan sebaliknya nanti di sudut bawah lagi.
tempat sambungan bagel pemotongan ini. Kemudian juga diselang lagi kemari bagian atas. Kalau ini kita melihat kan daerah sini semua yang ininya. Nah, ini apakah berpengaruh pada struktur? Ini mungkin saya nggak berbicara banyak tentang struktur ini karena mungkin saya seorang arsitek ya. Tapi sekebanyakan kita lihat di lapangan biasanya kalau ini daerah ini di sini lagu diletakkan, yang bagel kedua nih posisi ini di bawah sini. Jadi ada selang-seling dia gitu. Apakah ada pengaruh pada struktur? Tapi itu yang lazim dibuat lapangan ya. Nah begitu juga. Kemudian kita juga bisa melihat ini yang tulangan ini yang sudah dilebihkan di atas loft berupa stick ataupun dilebihkan pembesiannya. Ini tujuannya untuk mengikat kembali tiang kolom yang akan dibangun nantinya ke atas. Karena kalau sedikit sekali, ini biasa jarak antara ini dengan bawah ini ukuran 40D ya, 40 di diameter besi. Ini menurut bangunan building code setelah tsunami ya, standar bangunan shelter setelah tsunami, dimana jarak stick lebih ini dari muka selof ke atas ini 40D, artinya 40 diameter besi. Seperti kita lihat bangunan-bangunan yang sebagian setelah tsunami, ada sebagian bangunan cuma sedikit saja stick digunakan, dilebihkan sehingga mungkin dengan mudah dibawa oleh air tidak mencapai persyaratannya lah, kurang lah gitu. Ini perlu dijaga juga setelah nanti pelaksanaan bagian atas kan, juga nanti di atas selof atas, di atas sering balok atas juga harus dilebihkan sticknya. Tujuannya apa? Untuk melilit kuda-kuda, melilit kaki kuda-kuda ada di atas. Karena kalau tidak seperti itu, nggak ada bila ada angin kencang bisa berakibat fatal. Bangunan tersebut sudah bagus-bagus, tapi ada angin kencang mendorong atapnya sehingga bisa berputar atapnya. Karena apa? Besi tadi itu tidak dililitkan di dalam, tidak dililitkan di kuda-kuda. Ini sangat berpengaruh juga, perlu diperhatikan ya. Nah ini udah selesai kita melihat bangunannya, lebih kurang 25% lah, lebih kurang ya. Kemudian juga backcasting atau mal-mal sudah dibuat juga untuk kolom. Ada yang kolom kolom ukuran 25-25 dengan menggunakan triplek 8 mili lebih kurang, dengan kerangka kayu 5x5. Nah ini sudah kita lihat sudah banyak ikatan-ikatan tiang besinya yang akan dibawa ke lokasi bangunan yang akan dibangun. Ini juga ada kerikilnya dan pasirnya. Hari ini mungkin hari libur, mungkin tidak ada pekerjaan tukang di lapangan ya. Tidak ada taktuk-taktuknya bunyi palu ya. Nah ini juga masyarakat di sekitar Dayah ini juga ada adik-adik ini. Nah, mereka sering bermain di Dayah, itu juga termasuk yang mengaji di Dayah ini ya. Nah, mungkin karena ini hari libur, hari-hari biasa, maka mereka tidak mengaji. Nah, ini juga ada nih lagi petik buah-buah delima nih kan, jambu kelutu di atas pohon. Hati-hati jangan sampai jatuh ya, pegang yang kuat ya. Jangan lupa baca bismillah waktu makan, jangan dengan tangan kiri tapi tangan kanan. Nah juga itu ada anak-anak muda di sana, juga ada batang jambu, ada beberapa lagi mengambil jambu-jambu yang ada masak di atasnya ya. Ini juga lagi ya, anak-anak ini mudah-mudahan jadi anak-anak soleh semua nih, jadi ulama-ulama besar kemudian hari ya, karena menuntut ilmu di Dayah yang sangat berbahagia ini ya. Apalagi nanti kalau sudah selesai bangunan ini satu lagi, maka sudah menjadi luas lagi tempat pengajian ya, dan bisa lagi banyak-banyak aktivitas di dalamnya nantinya. Jadi untuk melihat perbedaan antara gambar bangunan di kertas dengan kenyataan lapangan belum bisa diidentifikasi secara detail karena pelaksanaan bangunan ini baru tahap awal ya. Selof pun belum selesai dikerjakan. Mungkin nanti setelah kita udah rampung semua baru kita bisa melihat di mana perbedaan antara gambar dan lapangan. Baik, terima kasih. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Demikian dulu, sampai jumpa lagi nanti di
Maulidaan Aki Channel dalam video berikutnya. Tapi sebelum di skip atau sebelum diakhirkan tonton video ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen dan share agar channel Maulidaan Aki Channel ini semakin berkembang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.